Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah atas segala limpahan nikmat dan juga karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di setiap harinya, di setiap menitnya, bahkan di setiap detiknya. Rahmat dan kasih sayangnya senantiasa turun kepada kita. Akan tetapi sangat disayangkan alangkah sedikitnya di antara para hamba Allah yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di malam hari ini keluar dari tema ataupun kajian rutin. Di malam hari ini saya akan membacakan sebuah pesan ataupun nasihat dari salah seorang ulama yang tinggal di Saudi Arabia berkenaan tentang wabah ataupun virus yang melanda manusia di berbagai negeri, virus corona atau virus COVID-19. Maka seorang mukmin, jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, mereka memiliki sikap tersendiri. Mereka memiliki prinsip tersendiri yang membedakan mereka dari selainnya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin dan mukminah, mereka meyakini bahwasannya tidak ada yang terjadi di alam semesta ini melainkan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan prinsip mereka dapat terlihat sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 51.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada umat-umatmu, la yusibana, sekali-kali tidaklah yang menimpa kami, yang menimpa mereka, yang menimpa kita semua di atas muka bumi ini, illa ma kataballahu lana, melainkan apa-apa yang telah Allah tuliskan dan Allah catat ataupun Allah tetapkan bagi kita. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala, maka tidak akan pernah meleset. Tidak akan seorang pun mampu untuk mencegahnya. Huwa maulana, karena dialah Allah Subhanahu wa taala penolong kita. Wa 'ala Allah, maka terhadap Allah falyatawakkalul mu'minun, orang-orang beriman mereka bertawakal. Andaikan kita dengan seksama mentadaburi kalamnya ini, firman Allah Subhanahu wa taala ini, barang sejenak mempelajarinya, maka sungguh ahibati fillah akan tumbuh pada jiwa seorang mukmin ketenangan, hingga jiwa seorang mukmin akan senantiasa tertuju kepada Rabb-Nya, kembali dan bersandar kepada Allah, hingga tenanglah hatinya, kuat jiwanya, dan ia akan dapat meraih kebaikan demi kebaikan dalam setiap keadaan dan juga musibah. Dia akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam setiap keadaan dan juga musibah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, segala sesuatu yang menimpa kaum mukmin ataupun mukminah, segala sesuatu yang menimpa orang-orang mukmin, baik itu rasa sakit ataupun lelah, capek, letih, kesedihan ataupun kekhawatiran, bahkan sampai rasa sakit yang disebabkan karena tertusuk duri, melainkan itu semua akan menjadi pelebur dosa-dosanya. Ini yang membedakan kaum mukminin dengan umat-umat yang lainnya. Ini yang membedakan prinsip seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir dengan orang-orang kafir. Dan bukanlah artinya kita meremehkan wabah ini, bukan. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, firra minal majdhum kama tafirru minal asad, kama tafirru minal asad. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Larilah kalian dari penyakit kusta sebagaimana larinya kalian dari terkaman harimau, dari terkaman harimau, binatang buas. Akan tetapi ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, yang kita inginkan, yang kita maukan, hendaknya seorang mukmin mampu bersikap sesuai dengan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah itu tiba, kematian adalah satu, kematian itu satu, namun sebabnya sangatlah banyak. Dan corona merupakan salah satu sebab kematian manusia. Seorang imam Masjidil Haram, Syekh Sudais, beliau pernah mengatakan berkenaan tentang musibah ini. Beliau mengatakan kematian seseorang dengan sebab terkena virus corona mungkin hanya 1% atau 2%. Akan tetapi kematian atau kematiannya di atas dunia ini 100% pasti.
ajalnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita terlalu cemas ataupun terlalu takut sehingga kita keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat kita. Karena corona merupakan salah satu sebab dari kematian yang mungkin dapat menimpa, dapat juga tidak. Dan kemungkinannya mungkin 1% ataupun 2% atau anggaplah 10%. Akan tetapi kematianmu di atas dunia ini dimanapun engkau berada, berapa persen? Kalau ada 1000%, 1000%. Pasti. Al-Imam Syafi'i yang sedikit memberikan hembusan angin segar bagi kita, ketegaran. Beliau pernah mengatakan dalam bait syairnya, da'il ayyama taf'alu ma tasha' watib nafsan idha hakamal qada wala tajza' li hadithatil layali fama li hawadithid dunya baqa. Beliau mengatakan, biarkanlah hari-hari ini berjalan sebagaimana maunya, akan tetapi yang terpenting watib nafsan, perbaiki dirimu, perbaiki dirimu dan amalmu. Idza hakamal qada, terutama ketika keputusan dan ketetapan Allah telah terjadi. Watib nafsan idza hakamal qada, kalau keputusan itu telah diberlakukan, maka perbaikilah dirimu, perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tajza' li hadithatil layali, dan jangan engkau guncang karena suatu musibah. Fama li hawadithid dunya baqa, karena tidak ada musibah di dunia ini yang kekal. Tidak ada musibah di dunia ini yang kekal. Virus ataupun wabah yang tengah melanda kita sama seperti wabah-wabah yang telah melanda orang-orang sebelum kita. Sebelumnya pun telah ada, mungkin namanya berbeda, seperti ta'un yang pernah terjadi di zaman para sahabat, dan itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan hilang. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, hendaknya kita sadar dan dapat menjadikan ujian ini ya sebagai kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepadanya, sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai ladang pahala bagi kita dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang penting yaitu imun ataupun pencegahan sebagai bentuk untuk kita mengambil sebab-sebabnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ay yarfa'anna wa 'anil muslimin aynama kanu kulla dhurrin wal bala'i wa ay yakshifa 'anna shiddata wal awa wa ay yahfidhana ajma'in bima yahfadhu bihi ibadihi shalihin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat semua bahaya dan malapetaka dari kita dan kaum muslimin dimanapun mereka berada, agar Allah Subhanahu wa taala menyingkap dari kita semua kesusahan dan parahnya penyakit, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya sebagaimana Allah senantiasa menjaga hamba-hambanya yang saleh. Dan sungguhnya Allah lah zat yang menjaga demikian dan zat yang mampu melakukannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang harus kita perbuat di tengah wabah yang sedang melanda sebagian kaum muslimin ataupun melanda kebanyakan dari manusia? Yang pertama, kata beliau, memperbanyak membaca zikir. Membaca zikir pagi dan petang, sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu taala anhu,
beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marrat lam yusibhu faj'atul bala hatta yusbiha wa man qala hina yusbihu thalatha marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim, sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Doa yang kita hafal semuanya. Kalaupun tidak hafal, bisa kita melihat buku doa-doa. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai', dengan menyebut nama Allah yang tidak ada kemudaratan apabila disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Yang memiliki langit dan bumi, yang di langit maupun yang di bumi, sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, sebanyak 3 kali, lam tusibhu faj'atul bala, maka tidak akan menimpa kemudaratan ataupun wabah padanya. Kalau dia membaca di waktu pagi, maka dia akan selamat sampai sore ataupun malam. Dan jikalau dia membacanya di waktu malam, maka dia pun akan senantiasa terjaga sampai paginya. Tidak akan memudaratkan baginya mara bahaya. Maka ini merupakan suatu amalan yang ringan, akan tetapi faedahnya sangatlah besar. Sangatlah besar. Kemudian yang kedua, hibati fillah, iktsaru min qaul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum kita lanjutkan, sedikit informasi bagi pemilik mobil plat BH 1075 LX. Plat BH 1075 LX Kijang, mohon digeser karena ada yang mau keluar. Barakallahu fikum. Yang ketiga atau yang kedua? Yang kedua, iktsaru min qauli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebuah doa yang pernah dipanjatkan oleh seorang hamba yang merupakan nabinya, Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus. Kapan doa ini dipanjatkan? Ketika ia berada di suatu tempat yang tidak pernah ada manusia berada di dalamnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang perkara Nabi Yunus ini dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun, yakni Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, di dalam perut ikan, di tengah lautan ataupun di dalam kegelapan lautan. Maka dia berdoa dalam keadaan yang gelap tersebut, la ilaha illa anta, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya kami ataupun aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, mahibati fillah,
tidaklah musibah yang terjadi di atas muka bumi ini, melainkan semuanya ulah tangan manusia. Karena sebab dosa dan juga kemaksiatan yang telah kita perbuat. Dan alangkah butuhnya kita terhadap doa yang tengah dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastajabna lahu, dengan demikian kami menyelamat dan kami mengabulkan doanya, wa najjaynahu minal ghammi, dan kami menyelamatkan dia dari kegelapan tersebut, dari kedukaannya, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan tatkala menafsirkan ayat ini, ketika Allah SWT mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, ay idza kanu fi syada'id wa da'awna munibina ilaina wala siyama idza da'u bihadha ad-du'a fi halil bala. Kata Imam Ibnu Katsir, apabila mereka berada dalam kesengsaraan, dalam kondisi yang terdesak, kesusahan yang sangat susah, yang parah, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, terlebih lagi jika mereka mengucapkan doa tersebut dalam ayat ini, ya, di saat musibah itu menimpa mereka, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan doa-doa mereka. Ya. Kemudian beliau mengatakan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnuni idda'a wa huwa fi batnil hud. Doa itu adalah doa yang diucapkan oleh Dhunnun, Nabi Yunus, ketika ia berada di dalam perut ikan paus, yaitu doanya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi mengatakan fa innahu lam yada biha rajulun muslim, sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini fi syai'in qattun, dalam suatu permasalahan apapun bentuknya, illa istajaballahu lahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan doanya. Sangat agung ahibati fillah, suatu musibah yang dapat mengantarkan kita kepada amal soleh dan amal soleh, kebaikan demi kebaikan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan fama dufiat syada'idud dunya bimithli tauhid. Tidak ada musibah ataupun malapetaka yang ada di atas dunia ini yang dapat terangkat kecuali dengan tauhid, kecuali dengan kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kana du'aul karbi bitauhid. Oleh karena itu doa kesusahan adalah doa yang di dalamnya terkandung tauhid, pengesahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu dhinni wa da'watu dhinnuni, dan begitu pula doanya Nabi Yunus, ma da'a biha makrubun illa farajallahu karbahu bitauhid. Tidaklah seorang yang berada dalam kesusahan kemudian berdoa dengan doa tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesusahannya. Fala yulqi fil karabi idhami illa syirk, dan tidaklah yang mendatangkan bala ataupun malapetaka kepada manusia melainkan karena sebab kesyirikan. Wala yunji minha, dan mereka tidak akan dapat selamat dari petaka tersebut kecuali dengan mentauhidkan Allah. Fahuwa mafza'ul khaliqah wa malja'uha wa hisanuha wa ghiyanuha wa billahi taufiq. Karena tauhid ini ahibati fillah, ia merupakan sebab seorang hamba terlindungi, seorang hamba akan terjaga, seorang hamba akan terbentengi dan akan terselamatkan, ya, di dunia dan di akhirat. Maka ini yang kedua, memperbanyak doa. Apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang ketiga, ta'awud min jahdil bala, berlindung kepada Allah dari beratnya bala ataupun musibah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwad min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da." Kata sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung. Lihat, ini juga merupakan sikap dan prinsip seorang muslim. Mereka pun berlindung ketika bala itu menimpa. Nabi SAW berlindung dari beratnya musibah, dan begitu pula dari syaqa, kesengsaraan karena takdir yang buruk, dan begitu pula kegembiraan musuh. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita pula untuk berlindung dari hal-hal tersebut. Beliau mengatakan, ta'awwadu billah min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Berlindunglah kalian, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari ujian yang amat berat, ditimpakan kesengsaraan, terkena takdir yang buruk, dan kegembiraan musuh. Kemudian yang keempat, ketika wabah itu melanda, maka beraktivitaslah sebagaimana biasanya, tenang. Kalaupun kita harus keluar rumah, maka hendaknya kita membaca doa keluar rumah. Hendaknya kita membaca doa keluar rumah, karena ternyata doa keluar rumah adalah doa yang sangat-sangat menakjubkan, yang sangat menakjubkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas ibni Malik, Nabi SAW mengatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," kalaulah seorang itu keluar dari rumahnya, kemudian dia mengucapkan, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Dia mengucapkan dengan menyebut nama Allah, "Aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala." Qala, maka Nabi SAW mengatakan, yuqalu hina idin, akan dikatakan kepada laki-laki tersebut, hudita wa kufita wa wuqita, sungguh engkau telah mendapatkan hidayah, engkau telah mendapatkan petunjuk, engkau telah dicukupi, dan engkau telah dijaga. Fatatanaha lahu syayatin, sehingga syaitan pun akan menjauh darinya. Syaitan yang merupakan tokoh dari segala macam keburukan akan menjauh dari hamba yang mengucapkan doa tadi. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, sehingga ada syaitan yang lain yang mengatakan, kaifa laka birajulin, kenapa engkau tidak menggodanya? Maka dia mengatakan, bagaimana saya dapat menggodanya? Dia telah diberikan hidayah, dia telah dicukupkan, dan dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya ahibati fillah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kelima, hendaknya kita meminta al-afiyah, kesehatan ataupun keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doa ini pun termasuk dari doa-doa pagi dan petang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i da'awat hina yusbih wa hina yumsi. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sedikit pun doa-doa ini, tidak di pagi, tidak di waktu pagi, tidak juga di waktu sore, senantiasa dibaca oleh Nabi SAW. Apa doa tersebut ahibati fillah? Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni
min baini yadayya wa min khalfi wa an yaminihi wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'idhamatika an aghtala min tahti. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan, keselamatan ataupun kesehatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan juga hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak terjatuh. Sebuah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini ahibati fillah terdapat dalam zikir pagi dan petang. Maka hendaknya jangan sampai kita lewatkan. Hendaknya kita memiliki waktu barang sejenak untuk melantunkan ataupun membacakan doa-doa ini yang semuanya akan kembali kepada kita kebaikannya. Dan yang keenam, kathratud du'a, memperbanyak doa secara umum. Memperbanyak doa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah bersabda, man futiha lahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa di antara kalian yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu doa, sehingga dia gemar berdoa, sehingga dia memiliki kesempatan untuk berdoa, sehingga ia mau berdoa, terdorong untuk berdoa, futihat lahu abwabur rahmah, sungguh Allah telah membukakan baginya pintu-pintu rahmatnya. Ketika hati kita terbetik untuk berdoa, jiwa raga kita tergerak untuk melakukannya, maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan rahmatnya turun kepadamu, maka berdoalah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu doa, melainkan Allah Subhanahu wa taala pula memberikan kepada kita pintu ijabahnya. Pintu ijabahnya. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Amma yujibu muttarra idza da'a." Siapakah yang mengijabahkan doa orang-orang yang terdesak ketika mereka berdoa? Karena dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Apabila hambaku bertanya kepada wahai Muhammad tentang diriku, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'wah, aku mengijabahkan doa-doa mereka ketika mereka berdoa. Maka untuk kesempatan kali ini, momen yang seperti ini, ujian seperti ini, hendaknya kita semakin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma su'ilallahu syai'an ya'ni ahabba ilaihi min an yus'ala al-afiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yazal fa 'alaikum ibadallahi bid-du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala diminta dengan sesuatu yang lebih ia cintai dibandingkan ketika seorang hamba itu meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap apa yang sudah ditetapkan dan apa yang belum ditetapkan dari takdir. Maka hendaknya kalian berdoa, wahai para hamba Allah. Hendaknya kalian berdoa, wahai para hamba Allah. Bahkan dikatakan doa itu merupakan inti dalam ibadah. Doa itu merupakan inti dalam ibadah.
Terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu di atas muka bumi ini dengan suatu hikmah agar kita mau kembali dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ahibati fillah, tidak mendatangi tempat-tempat munculnya wabah. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Amir bahwasanya Umar keluar ke negeri Syam. Maka ketika dia berada di suatu tempat, belum sampai ke negeri Syam, sampailah berita kepada Umar bahwasannya di negeri Syam sedang tertimpa wabah ta'un. Fa akhbarahu Abdullah ibn Auf. Maka Abdurrahman ibn Auf mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Apabila kalian mendengar suatu wabah ataupun wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian datang ke daerah tersebut. Dan jika kalian ada di dalam wilayah tersebut, maka janganlah kalian keluar dari wilayah tersebut. Inilah diantara anjuran-anjuran dari Nabi SAW ketika wabah ataupun musibah itu tengah melanda. Hendaknya orang-orang yang berada di daerah tersebut tidak keluar sehingga tidak menyebarkan virus-virus tadi. Dan begitu pula orang-orang yang ada di luar, janganlah dia nekat datang ke tempat yang tengah berada wabah di sana. Dan Nabi kita Muhammad SAW pula mengatakan, la yuridul mumridu alal musih. Janganlah orang-orang yang sakit ataupun yang sakit tidak boleh didekatkan dengan orang yang sehat atau sesuatu yang sehat, baik manusia ataupun hewan. Jadi ada batasan, sehingga mereka tidak menyalahkan penyakit tersebut ataupun mengatakan bahwasannya kamulah yang membuat saya tertular. Kemudian yang kedelapan, senantiasa berbuat baik. Senantiasa berbuat baik. Nabi SAW mengatakan, al-ma'rufu ilan nas yaqi sahibaha masari asu. Berbuat kebaikan kepada manusia dapat menjaga dan melindungi pelakunya dari serangan-serangan keburukan. Berbuat baik kepada manusia dapat melindungi pelakunya dari serangan-serangan keburukan, bahkan kebinasaan. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik di dunia, mereka adalah ahlul ma'ruf juga di akhirat kelak. Mereka pula merupakan ahli ma'ruf di akhirat kelak, karena mereka lah orang-orang yang layak mendapatkan kebaikan tersebut. Berkata Imam Al-Qayyim, wa min a'dami ilajatil marda, di antara obat-obat yang paling bermanfaat, yang paling mujarab bagi orang-orang yang sakit adalah memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan, zikir, doa, merendahkan diri kepada Allah dan berdoa dengan sepenuh hati serta bertaubat, kata beliau. Serta bertaubat. Dan perkara-perkara ini sangat berpengaruh dalam menolak berbagai macam penyakit, mendapatkan kesembuhan yang lebih besar dari sekedar obat-obat biasa. Namun ini semua tergantung dari persiapan jiwa dan penerimaannya serta keyakinannya terhadap kemanfaatan kebaikan-kebaikan tersebut. Ini kata Imam Ibn Qayyim. Kemudian yang ke-9, kita sedikit cepat. Diriwayatkan dari Bilal bin Rabah bahwasanya Nabi SAW mengatakan, yang ke-9 adalah menjaga salat malam. Nabi SAW mengatakan, alaikum bil qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum fa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah
wa manhatun 'anil itsmi wa takfiru lis-sayyiati wa matradatun lid-da'i 'anil jasadi. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian senantiasa menjaga salat malam, karena sungguhnya dia merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Karena sungguhnya salat malam merupakan taqarrub kepada Allah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah, dan akan menghilangkan dosa serta keburukan-keburukan, serta menolak penyakit-penyakit yang ada di dalam jasad. Dan yang ke-10 di antara anjuran Nabi SAW yaitu menutup wadah-wadah makanan, ya. Karena kata Nabi SAW, di setiap tahunnya ada satu malam ataupun satu hari di mana Allah menurunkan wabah, ya. Yang ini tidak diketahui oleh para atibah, para dokter di zaman sekarang, belum tersingkap, ya. Akan tetapi ketika kita melakukan perintah Nabi tersebut, maka di sana tentu ada hikmahnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari wabah yang tengah melanda manusia seantero dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.